Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Dr. Gunardi Djoko Winarno selaku dosen pengampu mata pelajaran Biodiversitas Hutan Tropika dan rekan-rekan Magister Ilmu Kehutanan Universitas Lampung yang insya Allah kita banggakan. Salam hormat untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah tersebut, yaitu mengenai presentasi terkait jurnal keanekaragaman pada tumbuhan. Baik ya, langsung saja. Baik, ini adalah jurnal yang saya review. Kita akan tampilkan. Dengan judul Keanekaragaman Tumbuhan Bawah pada Berbagai Umur Tegakan Jati, Tectona grandis di KPH Banyumas Timur, yang ditulis oleh Dian Putri Ayu, Dwi Nugroho Wibowo, dan Ediani. Ini tugas oleh saya, Nur Al-Rahman, 2024-15-11. Ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, latar belakang dari jurnal ini yaitu bagaimana jati itu memiliki klasifikasi tajuk yang sedang, di mana jati ini ya mempunyai tanaman yang bagus gitu ya. Jadi dia akan semakin rimbun tegakan jati, maka akan semakin kecil suhu atau dan intensitas cahaya. Karena ini berpengaruh terhadap tegakannya. Nah, oleh sebab itu perlu adanya analisis mengenai keanekaragaman yang dihitung berdasarkan INP dan keragaman, kemerataan jenis, serta kesamaan jenis. Nah, jati ini diteliti pada unit pengelolaan perhutani jati yang ada di KPH Banyumas Timur, Jawa Timur. Nah, tegakan jati berpengaruh ya, tegakan ini terhadap keanekaragaman tumbuhan bawah. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang mengenai keragaman tumbuhan bawah yang ada di bawah tegakan jati tersebut. Next. Nah, tujuan daripada jurnal yang telah dibuat ya itu untuk analisis vegetasi keanekaragaman dan kemerataan jenis tumbuhan bawah pada berbagai umur tegakan jati Tectona grandis di KPH Banyumas Timur. Next. Nah, untuk metode penelitian dilaksanakan pada bulan April 2019 Hutan Jati BKPH Kebasen, KPH Banyumas Timur, Jawa Tengah. Kemudian lokasi penelitian pada 3 petak hutan jati dengan umur yang berbeda, yaitu ada umur 16, 20, dan 20. Kemudian ada alat penelitian berupa kompas, GPS, termohidrometer, Eucmeter, dan soil tester. Sedangkan objek yang diamati adalah jenis tumbuhan bawah pada berbagai umur tegakan jati di KPH Banyumas Timur. Nah,
Untuk metode penelitian ini menggunakan rancangan penelitian. Nah, untuk rancangan penelitiannya di mana dengan menggunakan metode survei dengan teknik pengambilan sampel peta kuadrat. Itu ukuran 2 meter kali 2 meter sebanyak 25 peta kuadrat. Nah, di mana dalam masing-masing peta tersebut transek dengan jarak antar subtranseknya ada 60 meter. Diletakkan berseling di kanan dan kiri dan seterusnya. Begitu. Kemudian yang kedua yaitu melakukan identifikasi jumlah dan jenis tumbuhan. Nah, jenis tumbuhan bawah yang belum diketahui itu akan diidentifikasi dengan menggunakan pustaka Sastra Praja 1979, 1985, Becker 1963, 1965, 1968, dan Steines 1972, 1981, serta tahun 2006. Nah, selanjutnya setelah dilakukan metode penelitian ini, ya, maka dilakukan pengukuran faktor lingkungan, yaitu mengenai pengukuran suhu dan kelembapan menggunakan termohygrometer, ya, yang artinya satu alat yang bisa menggunakan pengukur suhu dan kelembapan. Kemudian intensitas cahaya menggunakan hygrometer, dan pH serta kelembaban tanah diukur menggunakan soil tester. Nah, untuk menghitung kandungan air diukur dengan mengambil sampel tanah. Yaitu kita akan menghitung kadar airnya, yaitu dengan menggunakan rumus bobot yang hilang, kemudian dibagi dengan bobot tanah kering, dikalikan dengan 100%. Begitu juga untuk kandungan organik tanah diukur dengan menggunakan kadar abu, bobot abu dibagi bobot sampel dikali dengan 100%. Nah, di dalam metode penelitian itu ada analisis, yaitu gimana analisis yang pertama yaitu menghitung nilai indeks penting. Nilai indeks penting di sini yaitu dihasilkan dari INP sama dengan KR plus FR, di mana KR itu merupakan kerapatan relatif dan FR itu nilai frekuensi relatif. Sehingga untuk menentukan kerapatan, yaitu jumlah dari seluruh individu suatu jenis yang dihasilkan di lapangan tersebut dibagi dengan luas seluruh peta yang dibuat. Begitu juga untuk kerapatan, relatifnya dikalikan dengan 100%, yaitu dari kerapatan suatu jenis tersebut per jumlah seluruhan kerapatan semua jenis dikali 100%. Nah, sedangkan kalau frekuensi yaitu menyatakan untuk tingkat ya penyebaran tersebut pada peta yang ditemukannya suatu jenis pada daerah tersebut. Artinya dari jumlah peta ditemukan suatu jenis dibagi dengan jumlah peta yang dibuat. Nah, kalau frekuensi relatif yaitu frekuensi suatu jenis dibagi dengan jumlah frekuensi semua jenis dikali dengan 100%. Nah, itu untuk menentukan INP. Kemudian untuk menghitung indeks keanekaragaman, yaitu kita menggunakan rumus H aksen sama dengan minus jumlah ya dari S ke I ya kali pi ln pi ke 1. Jadi pi ke 1 maksudnya N1 per N besar. Ini menunjukkan bahwa jumlah individu suatu jenis dibagi dengan jumlah total individu semua jenis. Nah, baru nanti jumlah jenisnya. Oke, nah kemudian kedua, dan selanjutnya yang ketiga yaitu menganalisis induk kemerataan jenis. Itu dengan menggunakan E aksen per log S. Artinya indeks kemerataan jenis tersebut dari indeks keragaman yang dihasilkan sebelumnya dibagi dengan jumlah log dari jumlah jenis. Kemudian menghitung kesamaan komunitas atau IS yaitu 2W per A plus B kali 100%, di mana IS menunjukkan indeks kesamaan komunitas, kemudian W-nya jumlah jenis yang sama antara komunitas A dan komunitas B. Begitu juga untuk A dan B, yaitu masing-masing jumlah jenis yang terdapat pada komunitas A dan masing-masing yang terdapat jumlah jenisnya yang pada komunitas B. Nah, dari jurnal yang saya review, dihasilkan dari bahwa dari hasil identifikasi tumbuhan terbawa yang dihasilkan dari berbagai umur itu yang ada di KPH Banyumas Timur diperoleh 34 jenis, termasuk di dalamnya ada 17 famili. Nah, artinya
tegakan jati ini dengan umur 16 tahun, tumbuhan bawah yang memiliki NP tertinggi adalah Echinoclona dari famili Poaceae. Ini yang mendominasi dengan INP tertinggi. Kemudian jati umur 20 tahun, yaitu dengan jenis yang sama, Echinoclona, yaitu pada famili Poaceae. Begitu juga untuk jati umur 22 tahun, jenis tumbuhan bawah yang memiliki NP tertinggi adalah Imperata cylindrica dari famili Poaceae. Nah, berdasarkan dari INP tertinggi, tegakan jati paling banyak ditumbuhi tumbuhan bawah yang berasal dari famili Poaceae. Baik, kita akan lanjutkan hasil dan pembahasan berikut. Nah, ini berdasarkan tabel tumbuhan bawah tegakan ya yang ada di KPH Banyumas Timur. Terlihat ya bahwasanya tumbuhan bawah tumbuhan pada ketiga lokasi tersebut yaitu ditumbuhi oleh Pinus apodica dan Curcuma longa dan memiliki tingkat toleransi yang lebar terhadap intensitas cahaya dalam pertumbuhan bawah. Kemudian hasil analisis keanekaragaman bawah mengalami penurunan bertambahnya umur. Jadi artinya semakin umurnya semakin tua, ya, maka pada jati maka jenis tumbuhan bawah mengalami penurunan semakin banyak ya, semakin banyak tegakannya maka. Oke. Nah, untuk yang kedua yaitu pemerataan jenis tumbuhan bawah pada tegakan jenis umur 16 tahun sebesar 0,73, umur 20 besar 0,79 dan umur 20 tahun sebesar 0,8. Hal ini menunjukkan kemerataan karena dari seluruh nilai yang dihasilkan itu mendekati. Hal demikian, maka tidak ada yang dominan dari keanekaragaman tumbuhan tersebut. Kemudian dilihat dari nilai kesamaan jenis, maka nilai tertinggi dimiliki oleh tumbuhan bawah pada tegakan jati berumur 20 tahun. Hal demikian menunjukkan bahwa kesamaan antar tumbuhan bawah pada tegakan jati itu berbeda. Semakin besar nilai IS, maka jenis yang sama pada tekanan yang dibandingkan akan semakin banyak. Nah, menunjukkan bahwa kesamaan jenis pada tumbuhan. Nah, di samping itu ada pengukuran faktor lingkungan, di mana umur tegakan yang semakin tua itu penutupan kanopi yang meningkat. Hal demikian penutupan kanopi tersebut akan semakin luas sehingga cahaya matahari yang masuk semakin sedikit dan berakibat pada intensitas cahaya kecil. Cahaya kecil merupakan sumber energi dalam proses fotosintesa. Nah, ya, hingga komposisi dan distribusi serta tinggi rendahnya keanekaragaman bahwa dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Salah satu faktor lingkungan terukur adalah suhu udara. Ya, semakin tua umur tegakan, jadi semakin tinggi pula kelembapan tanahnya. Hal demikian karena semakin tinggi kelembapan itu menunjukkan semakin banyaknya air yang diserap oleh tumbuhan tersebut. Nah, sehingga dapat dikatakan semakin rapat dan semakin padat vegetasi suatu lahan akan memberikan distribusi bahan organik yang melimpah. Dengan adanya bahan organik yang melimpah semakin tinggi, maka dia akan berpengaruh terhadap sifat fisik dan sebagainya. Demikianlah yang bisa sampaikan, dapat disimpulkan bahwa semakin tua umur tegakan jati, maka semakin menurun keanekaragaman jenis tumbuhan bawahnya. Pemerataan jenis tumbuhan bawah pada berbagai umur tegakan jati atau teknologi rata, sehingga tidak ada jenis tumbuhan bawah yang dominan.
Demikian yang bisa disampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan lewat media yang sudah ada. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.